kita hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Sekarang coba dipimpin dulu untuk berdoa. Pak Tahila. Siap, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kan sudah istirahat. Sekarang dicek dulu kanan kirinya, depan belakang. Masih ada sampah-sampah tertinggal belum tadi, sisa-sisa waktu istirahat? Kalau ada, dibuang terlebih dahulu sampah-sampahnya. Gimana kondisinya hari ini? Udah istirahat, udah kenyang ya, udah semangat ya? Oke, sudah semangat. Nah, Ibu mau absen dulu. Ibu akan absen satu persatu. Siapa yang tidak hadir? Aditya. Aditya Muhammad. Hadir. Nabila. Hadir. Nuria. Prudence. Hadir, Bu. Rizka. Hadir. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kasih gambar dulu. Ini gambar apa sih? Transfusi darah, benar. Nah, biasanya kalau transfusi darah, sebelum kita transfusi darah harus tahu apa dulu? Harus tahu golongan darah. Kenapa harus tahu golongan darah? Biar nggak salah. Biar nggak salah, bener ya, karena kan ketika mau transfusi darah harus tahu dulu, jangan sampai salah transfusi darah atau salah menyimpan darahnya kalau di PMI. Atau ada yang pernah donor darah? Belum. Nanti kapan-kapan dicobain donor darah ya. Sekarang kalau kita ingat materi minggu lalu, kalau komponen darah kita tuh ada apa aja sih komponen darah? Ada plasma darah, ada trombosit, ada apa lagi? Leukosit, ada apa lagi? Eritrosit, benar ya, ada plasma darah, trombosit, eritrosit, dan leukosit serta zat-zat yang terkandung di dalam plasma darah tadi. Nah, semuanya komponennya sama enggak? Kamu semua komponennya sama enggak? Punya semuanya enggak? Punya plasma darah, leukosit, punya. Tapi kenapa kok komponennya sama, golongan darah kamu bisa beda-beda? Dari sananya, Bu. Kenapa dari sananya? Dari gen. Sementara KD 4.6-nya yaitu menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia, serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, kita ada dua, yaitu melalui model problem based learning dan metode praktikum. Peserta didik mampu menganalisis penggolongan darah ABO dan resus dengan bantuan ILKPD dengan teliti. Ibu akan memberikan sebuah video, tapi sebelumnya Ibu sudah mengirimkan ILKPD, sudah diterima semuanya? Sudah. Nah, di ILKPD-nya itu sebenarnya ada barcode yang bisa kamu scan, tapi Ibu juga akan menampilkannya di depan. Jadi barcode-nya itu kalau kamu mau scan ulang atau mau lihat videonya nanti diulang bisa diperlihatkan. Berbeda dengan golongan darah milik Badriah, korban bergolongan darah O, namun pihak rumah sakit mentransfusi golongan darah AB, sehingga kondisi kesehatan Badriah sempat kritis. Akhirnya dianjurkan oleh dokter untuk dibersihkan batuan, habis dibersihkan dan dengan transfusi. Cuma waktu dia diberi transfusi. Jamil, MNC Media, Lok Sumawe, Aceh. Nah, tadi sudah disaksikan ya tentang videonya ya. Videonya tentang apa sih? Benar, ada kejadian salah transfusi darah. Harusnya dia golongan darah apa? O. Tapi ditransfusi AB. Akibatnya apa tadi ya? Kalau dari video. Kejang-kejang, benar ya. Nah, tadi udah lemas, kejang-kejang. Kenapa sih kok bisa begitu? Di LKPD kalian sudah ada tata caranya. Sebelumnya Ibu mau tanya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah duduk dengan
kelompoknya masing-masing. Nah sekarang kalian akan melakukan praktikum golongan darah. Perwakilan saja mungkin bisa satu kelompok 3 orang saja yang dites. Oke. Nah di sini Ibu akan memberitahukan. Di sini ada regen, ya. Nah nanti kamu lihat kira-kira apa sih yang terjadi ya, misalnya golongan darah kita nih. Ada yang masih ingat kalau orang golongan darah A aglutinogennya apa? Orang golongan darah A aglutinogennya apa? Kira-kira kalau ketemu sama anti A atau si aglutinin alfa, apa yang terjadi ya di darahnya ya? Nah itu nanti yang akan kita lihat ya, sekaligus mengecek golongan darah kalau bagi yang belum tahu golongan darahnya. Setelah itu nanti akan kalian menjawab LKPD-nya, akan Ibu kasih waktu untuk berdiskusi dan juga nanti setelah itu mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Nggak boleh terakhir. Gue mau bisa sendiri. Yuk, yang di sini boleh. Kelompok lain mana? Mana ke atas? Zona mana? Lain sini lah. Jangan dulu. Oke, yang sudah langsung ke belakang. Yang sudah langsung ke belakang. Arajab. Sabar belum. Oh, selanjutnya. Jadi udah Instagram golongan darahnya ada apa aja? Kalau caranya itu biar kita periksa dulu kan biar nggak salah transfusi, baru kalau udah ini kan pas lagi transfusi diberhentiin kalau pas lagi transfusinya. Kalau enggak kasih obat, kalau terlanjur obat baru cuci darah. Kita akan presentasi. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Apa? Oke, kelompoknya Fatahila dan Bintang, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatahila Rasyid absen 12. Saya Lina Zafrila, absen 16. Saya Uni Mustika Karmanini, absen 7. Saya Safira Ramasadita, absen 27. Saya Larissa Ayu Citra, absen 15. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami di LKPD ini. Lalu apa yang terjadi apabila orang dengan golongan darah O seperti pada kasus di atas ditransfusi dengan golongan darah AB? Mengapa demikian? Karena darah AB terdapat aglutinogen atau antigen A dan B, sedangkan O memiliki aglutinogen alfa dan beta yang dapat menyebabkan darah akan menggumpal sehingga mengakibatkan tidak kejang, bahkan penyakit kronis seperti gagal ginjal. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Prianto, absen 19. Ya, saya ingin bertanya, apakah golongan darah dengan resus positif bisa ditransfusikan dengan resus negatif? Sekian pertanyaan dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya akan menjawab pertanyaan terjawab dulu. Jadi bisa menerima transfusi darah dari tipe darah yang sama dengan resus positif atau negatif. Tadi pertanyaannya apa, Aldo? Apakah golongan darah dengan resus positif bisa ditransfusikan dengan resus negatif? Ya, jawabannya bisa. Tapi kalau misalkan dia golongan darah resus Negatif hanya bisa mendapatkan donor darah dari tipe darah yang sama atau golongan darah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
donor ke resus negatif atau sebaliknya, gitu ya. Sekarang kita lihat tabel ini. Ya. Kalau resus positif, misalnya kita bilang resus positif mau donor, dia ngasih darahnya ke resus negatif. Resus positif punya aglutinogen apa? Dia mau ngasih nih darahnya ke resus negatif. Sementara resus negatif punya apa? Punya anti D. Kalau D, aglutinogen D ketemu anti D, efeknya apa? Menggumpal. Ya, makanya kenapa kalau resus positif bisa nggak transfer ke negatif? Tidak bisa. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mau memberikan kesimpulan hari ini pembelajarannya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Lintang, boleh. Terus juga di ABO itu ada namanya aglutinogen atau antigen yang berfungsi untuk mengaktifkan aglutinin atau antibodi, sehingga apabila suatu darah memiliki aglutinogen yang sama dengan aglutininnya, maka aglutinogen akan mengaktifkan aglutinin sehingga darahnya akan menggumpal dan menyebabkan penyumbatan pada dalam tubuh. Oke, terima kasih Lintang. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, kita tadi sudah melihat kalian praktikumnya sangat semangat gitu ya. Ibu senang melihatnya kalian bersemangat gitu ya, pengen tahu belajar. Boleh aplaus ke semuanya. Adit mau menyampaikan nih. Gimana pembelajaran hari ini, Adit? Langsung gak usah perkenalan dulu, Tim. Ya, boleh. Oke, pembelajaran pada hari ini pasti menyenangkan ya. Oke, kedepannya selain kita dapat materi tadi tentang transfusi darah, terus tadi juga ada videonya, jadi kita tahu kalau itu tuh benar-benar pernah terjadi gitu, dan juga itu di Indonesia kan. Tadi sampai ada ibu-ibu yang kena penyakit, habis itu juga kita nggak cuma tahu materinya, kita juga tahu tuh tadi langsung praktek gitu kan. Gituin. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan pada golongan darah. Ya, jadi nanti kita akan belajar lebih dalam lagi apa sih permasalahan akibat dari golongan darah kita, gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menutup pembelajaran dalam doa. Coba ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Alhamdulillah kita berdoa semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat tentunya untuk kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bisa.